Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, Amanginang dan seluruh saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mari pada hari ini kita mengawali hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Sertai kami dalam setiap aktivitas kami di hari ini. Terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di 1 Raja-Raja 8 ayat 23. 1 Raja-Raja 8 ayat 23, begini firman Tuhan. Lalu ia berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu, yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu." Demikianlah firman Tuhan. Amanginang, itulah sebuah ungkapan yang diucapkan oleh Raja Salomo karena akhirnya bait Allah selesai dibangun. Dia melihat itu sebuah tanda bahwa Allah yang dia percayai menyertai pekerjaannya. Pekerjaannya berhasil, pekerjaannya selesai, dan dia 23 dia mengatakan bahwa itu semua karena Tuhan yang dia percayai adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Ini ungkapan yang juga harus kita alami dalam kehidupan kita, Manginang. Banyak hal sudah kita lewati di hidup ini, apalagi semakin umur kita semakin banyak, maka pasti banyak hal-hal yang sudah Tuhan tunjukkan penyertaannya kepada hidup kita. Mari kita ingat bagaimana perjalanan hidup kita di belakang. Pasti banyak hal-hal sulit. Pasti banyak hal yang membuat kita betul-betul berada dalam situasi yang tidak tenang, mengecewakan, susah, sulit, bahkan terkadang harus sampai menangis dan lain hal yang kita alami. Tetapi hari ini kita bisa mendapat hari baru. Hari ini kita masih dalam keadaan yang baik. Hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu bukti bahwa semua kesulitan, semua perjalanan yang sudah kita lewati, ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Untuk itu, Amanginang, satu hal yang harus selalu kita ingat
bahwa selama hidup kita masih berjalan, maka setiap tantangan dan kesulitan akan selalu mewarnai perjalanan hidup kita. Hanya saja sebagai orang yang percaya, kita yakin bahwa Tuhan turut campur tangan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Apa ketakutan kita? Apa kekhawatiran kita hari ini? Mungkin kita takut, mungkin kita khawatir dan cemas terhadap perkembangan anak-anak kita, masa depan anak-anak kita. Atau ada yang khawatir mungkin di sini tentang ekonominya, pekerjaan yang semakin sulit, banyaknya PHK, dan lain segala macam. Atau mungkin ada yang sedang bergumul dengan kesehatannya hari ini, yang sudah lama mungkin dia rindukan untuk sembuh, dan lain segala macam. Ingat, Amang, Inang, karena kita orang-orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan, apapun kekhawatiran, ketakutan, dan kesulitan kita yang bahkan hari ini kita rasakan, ingat bahwa sudah banyak kesulitan-kesulitan yang kita lewati bersama Tuhan. Jadi kesulitan hari ini kita harus hadapi, kita harus terima, dan kita percaya Tuhan turut campur untuk menguatkan kita, menyertai kita menghadapi setiap kesulitan itu. Itulah janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya bahwa Tuhan akan menemani, menolong, dan menyertai kita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ketika Raja Salomo akhirnya berada dalam sebuah posisi yang baik, sebuah situasi yang membahagiakan. Dia tidak lupa, dia tidak jatuh ke dalam kemegahan diri, dia tidak menjadi sombong. Kalau dahulu dia lihat membuat bait Allah itu adalah pekerjaan yang sulit, tetapi hari ini setelah dia berhasil, dia mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia kepada janjimu. Nah, jadi kalau hari ini kita terbebas dari pergumulan, kalau hari ini kehidupan kita penuh sukacita, kalau hari ini kita dilingkupi rasa bahagia, ingat, jangan sampai kita terlalu memegahkan diri, jatuh ke dalam kesombongan, tetapi kita harus mengatakan dan kita harus mengakui bahwa Tuhanlah yang menyertai kita sehingga sukacita hari ini bisa ada di hidup kita. Nah, itulah kehidupan orang percaya. Ketika hari ini dia sulit, dia percaya kesulitan itu bisa dia lewati. Ketika hari ini dia penuh dengan sukacita, dia tahu bahwa tangan Tuhanlah yang menghantarkan dia kepada sukacitanya. Tuhan selalu menepati janjinya. Di semua perjalanan hidup orang yang percaya, ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan kepada diriku, ada kepada diri saudara-saudari semuanya. Untuk itu, tetaplah bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan kita, Tuhan yang setia. Amin, kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, Tuhan Allah yang selalu setia dengan janjinya, dan Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Hingga hari ini kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Jika dalam hari ini Tuhan kami punya kesulitan, kami punya pergumulan, kami percaya pergumulan dan kesulitan kami hadapi bersama Tuhan. Dan kalaupun hari ini kami penuh dengan sukacita, ajarkan kami Tuhan untuk menyatakan, untuk mensyukuri bahwa Tuhanlah yang memberikan sukacita kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu setia seperti Engkau setia menemani hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan doa
Wanginang, untuk menyempurnakan persekutuan kita hari ini, mari kita sama-sama meminta di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.